wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar Hamis hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau nanya, di kelas sebelumnya Hamis sudah pernah kan belajar pecahan? Sudah? Nah, oke, sekarang kita ngulas lagi ya. Ini tentang pecahan biasa, penjumlahan, dan pengurangan. Nih, lihat ke sini ya. Jadi yang kita pelajarin itu ada penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan. Nih, yang Hamis lihat ini ada A per B. Oke, jadi A ini disebut pembilang per B. Ini A dan B cuma istilah aja ya. Nah, biasanya ini kan angka, ini cuma istilah. Nah, untuk yang bagian bawah yang B ini disebut penyebut. Nah, A dan B itu merupakan bilangan bulat. Nah, nih, ini ibaratnya kita pizza ya, Ibu contohin pizza. Jadi kan nih, ada 8 potong pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Terus pizzanya dimakan Budi 2. Oke, 2. Kita tulislah nih. Oke, pizzanya ada berapa tadi? Potong pizzanya ada berapa keseluruhannya? Ada berapa potong? 8. Oke. Nah, dimakan sama Budi 2 potong. Nih, pizzanya ada 8 ya. Pizzanya ada 8, dimakan sama Budi 2 potong. Jadinya 2/8. Kemudian pizzanya dimakan lagi sama Aris 1. Ditambah, kan ada 8 potong ya, terus dimakan sama Aris 1. Jadi 1/8. Jadi berapa nih pizza yang telah dimakan oleh Budi dan Aris? Ini kita tambahin. Nah, oke. Jadi seperti yang Ibu jelaskan dan Hamis tahu ya, jadi kan sebelum dijumlahin ini harus sama ya. Harus apa? Sama. Harus sama ya bawahnya. Nah, karena ini udah sama belum bawahnya? Udah. Berarti tinggal langsung ditambahin aja ya. Nih, 8 dibagi 8 1. 8 dikali 1 dikali 2 2. Ditambah 8 dibagi 8 hasilnya 1. 1 dikali 1 1. Nah, ini jadi hasilnya 3/8. Nah, jadi banyak potong berapa banyak, kan yang ditanya ini berapa banyak pizza yang udah dimakan ya. Berarti yang udah dimakan ada berapa? 3/8. 3 potong dari 8 pizza. Nah, bener kan hasilnya 3/8. Nih. Contohnya kita nih ya, 1/5 ditambah 1/2. Jadi dalam penjumlahan ini perlu diingat bahwa penyebutnya harus sama. Penyebutnya yang mana? Yang bawah. Sehingga harus menemukan kelipatan umumnya. Terus tambahkan pembilang dan biarkan penyebut tetap sama. Pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Jadi pembilang ini tambah, yang di bawahnya ini biarin aja tetap sama. Selanjutnya, tadi kan udah tambah-tambahan nih. Sekarang pengurangan. Kita ibaratin lagi pakai pizza ya. Nih, terdapat sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Kemudian Aris dan Budi ini memakan 3/8 pizza tadi. Berapa sisa pizza yang belum dimakan? Nah, jadi untuk cara menghitungnya, kan pizzanya ada 8 potong. 8/8 dikurang 3/8 tadi. 3/8. Karena ini udah sama, jadi tetap aja per 8 dan 8 dikurang 3 berapa? 5. Berarti sisa pizzanya ada berapa? 5/8. Nah, itu. Ini terus. Nah, udah selesai.
ini kan kita cuma pecahan biasa, jadi ini udah mencakup semua yang tambah sama yang kurang. Oke, jadi ibu bakalan contohin satu contoh soal ya dari penjumlahan pecahan yang penjumlahan aja. Jadi misal ibu punya soal 3/4 ditambah 1/6 sama dengan. Nah, tadi kan ibu bilang ya, syaratnya itu ininya harus ini sama atau enggak? Nah, kan tadi ibu bilang ya, kalau misalnya penyebutnya itu harus sama. Nah, jadi untuk mencari penyebutnya biar sama, itu kita mencari KPK. Nah, KPK itu gimana sih? Jadi, KPK itu kita buat di sini, ini dulu ya, kayak tabel 4 dan 6. Jadi, dibagi berapa sih biar dua-duanya ini biar bisa dibagi? Bagi 2 ya, ini bisa dibagi 2. Bagi 2 nih, bagi 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Oke, lagi. Pokoknya ini dibagi lagi sampai ini hasilnya 0 ya, sampai habis. Ini dibagi lagi berapa? 2, biar 2-nya ini habis. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2, nggak bisa kan? Masih turun nih 3 nih. Kita bagi lagi, biar 3-nya jadi 1. Berarti dibagi 3. 1 dibagi 3 tetap 1. 3 dibagi 3, 1. Habis nih. Udah habis kan satu-satu semua. Ini baru kita kali. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 3, 12. Jadi ini baru nih kita ketemu KPK dari 4 dan 6 itu ada 12. Jadi penyebutnya ini bisa 12. Ketemu nih penyebutnya 12. 12 dibagi 4 itu ada 3. 3 dikali 3, 9. Ditambah 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 1, 2. Sama dengan 12/11. Ini dia hasilnya. Jadi kita untuk mencari penyebutnya itu harus menggunakan KPK. Oke, kurang. Sekarang ibu punya LKPD untuk Hamis kerjakan. Kita kerjain bareng-bareng ya. Ini 1/2. Udah sama belum penyebutnya? Belum kan? Ditulis per garis tengah. Ini 2 kali 5, 10. Tulis 10. 10 ditambah, tulis plus, ini dari dipasang dulu, plus, per lagi, pakai ini 10. Nah, baru kita hitung nih, 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 1, 5 dikali 1, 5. Iya, tulis 5. Nah, terus 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 2, nah 4. Tulis. Nah, sama dengan tulis per lagi. Nah, ini udah sama, jadi nggak usah dijumlah, jadi tetap 10. 5 tambah 4, 5 tambah 4, nah tulis 9. Berarti ini hasilnya 9/10. Yang kedua, per 3 sama 5 ini 15, tulis 15 di bawah. Tambah per 15 lagi. Per 15. Nah, terus 15 dibagi 3, 5. 5 dikali 2, 5 dikali 2, 10. nah tulis 10. 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 3, 9. iya 9. Sama dengan 10 tambah 9, 19. Tulis atasnya 19 per 15. Nah, hasil nomor 2 itu 19/15. Yang nomor 3 lagi per 4 kali 6, 24. Tulis 24. Ditambah 24 lagi. 24 dibagi 4, 6. 6 dikali 3, 6 kali 3 itu 16. 6 kali 2 berapa? 12. 12 ditambah 6, 18. ya 18. Nah,
24 bagi 6, 4. 4 dikali 1. Nah, tulis 4. Sama dengan per 24. Per 24. 18 ditambah 4. Nah, ya, duduk. Nah, sama dengan lagi, ini bisa disederhanakan. Bisa dibagi 2. 22 dibagi 2. 22 Dibagi 2. 2 Berapa coba? 11. Nah, ya 11. Tulis 11 di atas. Per 24 dibagi 2 berapa? Ya, nah 12. Nah, jadi hasilnya ini hasil bisa disederhanain lagi jadi 11 per 12. Nah, ini pengurangannya. Tulis per 12 di bawah. Dikurang per 12 lagi. 12 dibagi 4. 12 dibagi 3. 3 dikali 3. 9. Nah, tulis 9. Terus 12 dibagi 3. 4. 4 dikali 1. 4 tulis. Nah, sama dengan 9 dikurang 4 berapa? 9 dikurangi 4. 5. Ya, 5 per 12. Nah, selanjutnya yang terakhir. Per 12. Dikurang per 12. Terus 12 dibagi 2. 12 dibagi 2. 6 dikali 1. 6 dikali 1. 6 ya. 12 dibagi 6. 2. 2 dikali 3. 2 dikali 3. 6. Nah, karena 6 dikurang 0 berapa? 0 tulis. 0 per 12. Jadi hasilnya 0 per 12. Nah, sampai sini paham? Nah, tadi kan udah Ibu jelasin ya pecahan biasa. Nah, Ibu mau tanya, Hamis dari yang udah dijelaskan dan sudah mengerjakan soal, Hamis bingung di bagian yang mana? Di perkalian menurun. Perkalian menurun. Berarti ini ya KPK-nya ya pas nyari penyebutnya ya. Kenapa? Karena beda ya. Karena ini belum sama ya. Jadi Hamis masih bingung ya. Oke. Oke, karena Hamis masih bingung di bagian itu, nanti kita belajar lagi ya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih Hamis. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dina Ujilan Ariba. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan salah satu materi dari mata pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan Ibu jelaskan, boleh perkenalkan terlebih dahulu namanya, kelas, dan asal sekolahnya. Oke, sebelumnya apakah sudah tahu apa yang akan Ibu bahas pada pagi hari ini? Iya, betul. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Apakah Aulia pada kelas sebelumnya sudah belajar tentang materi pecahan? Oke, pada hari ini kita akan membahas apa itu pecahan, jenis-jenis pecahan, dan bagaimana nanti kita mengerjakan soalnya ya. Pertama, jadi pecahan itu adalah bagian dari suatu keseluruhan. Sebuah benda yang dibagi dengan setiap bagian yang masing-masingnya sama besar itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan.
Jadi misal nih, ibu punya, misal ya, ibu gambar di sini. Misal di sini ibu ada pizza ya. Ibu punya pizza itu 4 potong, tapi ibu sudah makan 1, maka bilangan pecahannya itu 1 ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Maka ditulisnya 4. Maka tadi pengertiannya kan sebuah benda yang dibagi dengan setiap bagian yang masing-masingnya sama besar itu dapat dinyatakan dalam suatu pecahan. Nah ini dibaginya sama besar, makanya dia bisa dinyatakan sebagai pecahan. Apakah sudah mengerti? Oke. Selanjutnya setelah kita mengetahui pengertiannya, selanjutnya ada jenis-jenis pecahan. Jadi jenis-jenis pecahan itu ada 4. Yang pertama ada pecahan biasa. Kalau pecahan biasa itu bentuknya seperti ini. Jadi A per B. Yang atas ini disebut pembilang dan yang di bawah ini disebutnya urut. Contohnya seperti ini. 3 per 8, 1 per 2, gitu, 1 per 6. Dan A ini merupakan bilangan bulat dan penyebutnya yaitu B ini tidak boleh sama dengan 0 gitu. Setelah pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran. Ya, jadi kalau tadi pecahan biasa cuman ada pembilang dan penyebut, kalau pecahan campuran itu ada di depannya, yaitu disebut bilangan pokok. Jadi cara bacanya itu kita baca dulu depannya, baru dibaca yang ininya kayak seperti pecahan biasa tadi. Jadi dibacanya 3, 2 per 4. Kalau ini dibacanya berapa? 1, 6, 40. Iya, betul. Pecahan yang ketiga yaitu ada pecahan desimal. Kalau pecahan desimal ini berarti dia di dalam pecahan ini ada komanya kayak 0,3, 1,2, selanjutnya ada 0,04. Yang terakhir, yang keempat, yaitu pecahan persen. Jadi kalau pecahan persen ini maksudnya adalah pecahan yang penyebutnya itu adalah 100. Kalau tadi pecahan biasa itu sama bentuknya kayak gini, kalau pecahan persen itu sama juga bentuknya kayak gini, tapi penyebutnya 100. Kayak 25 per 100, 70 per 100. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pecahan campuran. Tadi kan pecahan itu ada 4, ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Selanjutnya kita akan membahas pecahan campuran. Jadi untuk pengertiannya, pecahan campuran itu merupakan bentuk pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Nih, contoh ya, kita bisa dari pecahan campuran itu kita bisa mengubah menjadi pecahan biasa. Kalau pecahan campuran tadi, ini berapa sih bacanya kayak mana? 5, 3 per 4. Nah iya, 5, 3 per 4. Ini kan pecahan campuran nih. Kita bisa mengubah dia menjadi pecahan biasa. Seperti apa? Seperti ini penyebutnya, kita kalikan dulu dengan bilangan pokoknya, baru ditambahkan dengan pembilangnya. Jadi 4 dikali 5 berapa? 4 kali 5 20, ditambah 3 23. Maka baru dapat hasilnya menjadi pecahan biasa, yaitu 23 per 4. Penyebutnya itu dituliskannya lagi, jadi nggak berubah kalau penyebutnya, atasnya aja yang berubah. Nah, setelah mengubah pecahan, kita juga bisa membandingkan pecahan. Kalau ini tadi sama penyebutnya, kita bisa langsung lihat aja ya atasnya, 6 sama 3 besaran mana? 6. Ya berarti lambangnya ke sebelah kanan, besar, lebih besar ke kanan. Kalau dia penyebutnya beda, cara yang paling cepat yaitu adalah kita kali silang. Jadi yang 3 dikali 8 berapa? 8, Ya, yang 7 kali 4 berapa? 28. Nah, di antara 24 dan 28 besar yang mana? Ya, jadi logonya ke sini gitu untuk membandingkan pecahan. Oke, sekarang Ibu telah menyampaikan materi mengenai pecahan. Selanjutnya
untuk mengukur seberapa paham Aulia mengenai materi pecahan, di sini Ibu akan memberikan beberapa latihan soal yang harus dikerjakan sekarang. Boleh diisi nama dan kelasnya, dan apabila ada kesusahan boleh ditanya ya. Apakah Aulia sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah, Bu. Oke, kita koreksi bareng-bareng ya. Soal yang pertama itu cocokkanlah gambar yang ada di sebelah sini dengan pecahan yang ada di sebelah sini. Gambar pertama itu berapa? 1/4. Ya, gambar kedua. 3/4. Ya, gambar terakhir. 1/4. Oke, betul semua ya. Next, soal selanjutnya. Manakah di bawah ini yang termasuk pecahan campuran? Di mana aja nih, yang mana? Ya, lagi. Ya, terusnya yang mana lagi nih? 2/10. Ya, yang terakhir? 3/2. Iya, betul. Soal yang ketiga, yaitu kita membandingkan pecahan. Yang pertama ini lebih apa tandanya? Lebih besar. Ini? Sama dengan Ini? lebih besar. Ya, yang ini? Besar. Ya, yakin gak nih lebih besar? Salah. Iya, salah. Jadi kita koreksi bareng-bareng ya. Ini caranya. 8 dikali 3, di sini itu 24, di sini 6 kali 4 itu 24. Jadi di sini ada 24 per segini, 24 per segini. Jadi ini sama-sama 24, jadi bukan lebih dari, tetapi Sama dengan iya sama dengan. Selanjutnya ini, lebih besar. ya ini. Lebih besar. Oke, Ibu nilai ya. Oke, karena Aulia di sini sudah mengikuti pelajaran dengan baik, mendengarkan materi dari Ibu dan mengerjakan soal yang telah dikerjakan secara maksimal. Ibu ada hadiah nih. Terima ya. Asik. Oke, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan belajar pecahan matematika. Sebelumnya Ibu memperkenalkan diri, nama Ibu Eva Aprilia. Boleh perkenalan diri dulu? Kenapa Nisa itu Baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Jadi di sini kita bakal belajar matematika bilangan pecahan. Pengertian pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan sebuah benda yang dibagi dalam setiap bagian masing-masing sama besar, dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi jenis-jenis pecahan itu ada 4. Nah, yang pertama itu pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga ada pecahan desimal, yang keempat ada pecahan tersari. Contohnya ya, kalau misalnya pecahan itu misalnya Ibu punya pizza itu kita bagi jadi 4 total. Nah, Ibu udah makan 1 nih, jadi di sini kita tulis 1/4. Kenapa 1/4? Karena yang dimakan 1 dan kotaknya itu ada 4. Jadi di sini kita itu bakal belajar pecahan desimal. Pengertian pecahan desimal adalah jenis bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma untuk memisahkan antara bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Dalam pecahan desimal, angka di depan koma menunjukkan nilai satuan,
Sedangkan angka di belakang koma akan menunjukkan nilai pecahan seperti persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan. Kita langsung masuk ke contoh aja ya. Misalnya ibu punya soal 0,75. Kalau misalnya kita jadiin pecahan biasa, itu hasilnya 75 per 100, karena yang di belakang koma ini kan ada 2. Jadi kita kalau misalnya dia 0,7, dia bakal jadi berapa? Terus kita langsung ke pecahan yang kedua ya, pecahan desimal ke pecahan campuran. Misalnya punya soal 1,25. Kalau dijadiin pecahan biasa berapa? 100. Jadi kalau misalnya kita jadi pecahan campuran, kita harus kecil nih, harus dibagi. Ini bisa pakai pohon faktor kayak FPB gitu, terus bisa juga kita bagi manual. Kita langsung aja ya, ini contoh doang. 1/4, nyarinya itu begini. Tadi udah bisa belum? Belum ya? Nah, jadi perkalian 4 yang mendekati 5 berapa? 1 kali 4? Jadi kita tulisnya begini aja nih, 1, sisanya naik 1. Kalian udah nggak bisa dibagi lagi kan? 4-nya. Jadi biasanya 1. Jadi nggak. Terus yang ketiga kita bakal ke pecahan desimal ke pecahan persen. Jadi misalnya ibu punya soal 0,35. Ini kalau jadi pecahan biasa berapa? 35 per 100. Nah kalau misalnya mau jadi pecahan persen itu dia persen berinya. Jadi kita langsung aja ke latihan nggak susah kok. Iya, tapi nggak ada garisnya. Ya, nanti ada tunjuk aja ya. Kayak ini. Tadi tulis ini soalnya di sini. Ini maju ada apa? Iya, banget. Tadi tulis dulu. 0,125 per jawabannya berapa? Benar, nomor 2. Bentuk pecahan paling sederhana dari 0,32. Tulis dulu 0,32 sama dengan berapa kalau jadi pecahan biasa? Jadi jawabannya baik, karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Karena di sini
kamu sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik, Ibu ada sesuatu buat kamu. Makasih. Ya, semoga senang ya. Boleh pulang. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Perkenalkan kakak, namanya Akbar Gadafi Asri dari Universitas Lampung. Di sini kakak akan mengajarkan pecahan persen. Sebelumnya udah pernah belajar belum di sekolah? Udah. Oh iya, di sini kakak mengulas saja ya. Pertama itu merubah pecahan biasa ke persen. Nah, contohnya pertama itu misal 1/2 sama dengan titik-titik persen. Lalu selanjutnya untuk membuat 1/2 ini jadi persen, kita masukin ke sini dikali 100%. Selanjutnya 1 kali 100. Ini 100 bagi 2 bisa dicoret gak? Bisa. Coret jadi 50. Nah, langsung ketemu jawabannya. 50%. Jadi pecahan 1/2 itu sama dengan 50%. Paham? Paham. Nah, selanjutnya 3/4. Nah, jawabannya itu kayak tadi, 3/4 dikali 100%. Nah, 4 sama 100 ini bisa dicoret gak? Bisa. Berapa jawabannya? 25. 25. 3 dikali 25 berapa? 75. 75. Pinter. Jadi pecahan 3/4 itu 75%. Paham? Nah, sekarang kita masuk ke pecahan merubah pecahan persen ke pecahan biasa. Tadi kan ini udah yang pecahan biasa ke persen ya. Sekarang kita masuk ke merubah pecahan persen ke pecahan biasa. Nah, misal di sini contoh soalnya 30%. Nah, 30%, terus kita ini rubah ke pecahan biasa. Ingat, persen itu sama dengan per 100. Jadi kalau dimasukin dirubah ke pecahan biasa, dia jadi 30/100. Paham? Paham. Nah, setelah sudah berubah jadi pecahan biasa, kita sederhanakan sampai dia tidak bisa dibagi lagi. Nah, 30 yang apa namanya? Nah, 30/100. Kita cari dibagi berapa yang bisa mentok. Coba kita bagi 5 ya. 30 bagi 5 berapa? Nah, kan 30/100. Terus kita cari, disederhanakan berapa? Kita coba 5 ya. 30 bagi 5. 30 bagi 5 berapa? 6. 6.
100 bagi 5 20. 20. Pinter. Nah, ini udah masih bisa dibagi tidak? Bisa. Berapa ya kira-kira? Nah, kita coba 2 karena 6 bagi 2 dan 20 bisa. 6 bagi 2 3. 3. 20 bagi 2 berapa? 10. 10. Jadi ini udah nggak bisa dibagi lagi. Jadi jawabannya adalah 3/10. Nah, selanjutnya 40%. Seperti tadi, ini persen itu per 100. Jadi saat diubah ke pecahan biasa, jadi 40/100 ya. Nah, seperti tadi kita sederhanakan. Kita coba dibagi 10 dua-duanya ya. 4 ini coret saja, bagi 10 coret. Jadi jawabannya 4/10. Masih bisa dibagi tidak? Bisa. Dibagi berapa kira-kira? 2. 2 ya. 4 bagi 2 berapa? 2. 10 bagi 2? 5. 5. Nah, jadi pecahan 40% ini jawabannya 2/5. Ngerti? Paham? Ngerti. Nah, sekarang kita ke soal ya. Nah, soal pertama 60% sama dengan nomor 2 75%. Sekat. Nah, nomor 3 2/5%. Nomor 4 6/5. Yuk, silakan. Kakak beri waktu 5 menit ya. Ya. Tapi sambil ngomong dibagi 20. Dibagi 20 sama dengan 3/5. Terus nomor 2 nya 75/100 dibagi 25 sama dengan 3/4. Nomor 3 nya ini 2/5 terus kali itu 200/5 sama dengan 40%. Benar. Nomor 4 nya sama dengan 6/5 kali 600/5 sama dengan 120%. Kita lihat ya. 60%, 60/100
Sama-sama dibagi 20 ya. Jawabannya 3/5 benar. 75/100 sama-sama dibagi 25, 3/4 benar. 2/5 kali 100%, 2/5 ini sebenarnya bisa langsung disilang gini ya, 5 bagi 100, tapi nggak apa-apa sama aja. 2/5 jawabannya 40% benar. 6/5 kali 100%, 600/5 jawabannya 120%. Benar, tepuk tangan. Katul. Jadi benar semua ya, Bi, Sabina. Nah, setelah belajar ini udah paham belum Udah. sama materi pecahan persen? Sudah. Nah, semoga bisa dipahamin lebih lanjut ya untuk materi ini. Sekian materi dari kakak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang cara mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya. Di pengertian mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal adalah proses mengonversi pecahan dengan bentuk A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut, menjadi bentuk desimal. Caranya adalah dengan membagi bilangan A dengan penyebut B menggunakan pembagian biasa. Hasilnya pembagian tersebut adalah pecahan dalam bentuk desimal. Aku kasih contoh ya. Contohnya misalnya 1/5 itu didesimalkan. Jadi sama aja 1 dibagi 5. Misalnya gini. 1 dibagi 5. 1 dibagi 5 nggak bisa kan? Jadi di sini ditambah 0. Di sini di atasnya juga dikasih 0, 10 dibagi 2 hasilnya 10 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, 2 dikali 5 hasilnya 10 kan? Jadi dikurang 10 dikurang 10 hasilnya 0. Jadi desimal dari 1, jadi mengubah pecahan desimal 1/5 itu hasilnya berapa? Nih. 0,2. Terus lanjut ya. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu 9/20. Sama aja. 9 dibagi 20. Buat dulu ini ya. 9 dibagi 20 bisa nggak? Enggak kan? Jadi tambahin 0 di belakang. Di atas juga ditambahin 0,90 dibagi 20 bisa nggak? Enggak kan? Di 4. Bisa 4, tapi sisa 4 dikali 20 berapa? Ini 90 dikurang 80 berapa? 10 dibagi 20 bisa nggak? Nggak bisa kan? Jadi ini bisa. Nah, bisa nggak ditambah? Nggak bisa nih, ditambah 0. Jadi 100 dibagi 20 bisa nggak? Bisa. Berapa? 4. 5 dikali 20. Nih 5 ini dikali 20. Jadi dikurang 0. Jadi hasil dari 9/20
per 20 didesimalkan menjadi 0,45. 0,45. Udah maksud? Maksud. Udah maksud aku kasih soal ya. Nah, jadi kan tadi udah dijelasin kan, udah dikasih soal. Jadi sekarang dikasih latihan ya. Latihan soal. Dibagi 3 apa 5? 5. Jadi 2 dibagi 5 bisa nggak? Nah, ditambah atasnya ditambah dikasih 20 dibagi 5. 20 bagi 5, 4. Ditulis 4. 4 dikali 5 hasilnya 4 dikali 5 hasilnya 20. Nah, jadi 20 terus di sini di bawahnya dikurang 20 dikurang 20. Nah, jadi hasil dari pecahan biasa didesimalkan dari 2/5 itu hasilnya kita lihat di sini 0,4. Nah, selanjutnya 3/4 dibuat lagi dibagi per angka 0. Kebalik nggak? Kebalik 3-nya di dalam. Nah, 3 dibagi 4 bisa nggak? Ditambahin, nah gitu 30 20 apa tuh? 30 dibagi 4. 30 bagi 4. 7 dikali 4. 7 kali 4. Udah 8 ditulis. Dikurang 30 dikurang 28 hasilnya kan ini 0 dikurang 8 bisa nggak? Enggak kan, tambahin 1 jadi 10 dikurang 8 hasilnya tuh di sini kayak duanya. Nah, ini kan habis dipinjam jadi 2
Udah dikurang 2, nggak bisa kan? Nah, terus 2 ini dibagi sama 4 lagi. Bisa nggak? Terus digimanain? Kita 0 barangnya ditambah 0 barangnya. Jadi 20 dibagi berapa? Nih, tangannya tangan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti berapa? Tulis di sini. 5. Ya, jadi 5 dikali 4 tuh 2. Itu di sini. Kurang. Hasilnya 0. Nah, jadi desimal dari bilangan pecahan 3/4 itu ketemunya adalah 0,75. ditulis 0,75. Nah, udah. Berarti udah selesai ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.